Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bintang Kursus Mobil, Komputer dan Otomotif. Kali ini saya akan menjelaskan hal-hal yang harus diketahui untuk para calon driver pemula. Tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Tetap patuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas, serta tetap menjaga protokol kesehatan. Semoga sukses. Ya, ini untuk pedoman Mbak Adel nanti kalau siap jalan sendiri di rumah, hal-hal yang harus diperhatikan dan harus diketahui untuk pemula. Itu yang pertama, sebelum jalan Mbak Adel cek tekanan angin ban. Ini yang harus diperhatikan. Muter dulu, lihat angin bannya. Kalau semua dalam keadaan normal, baru kita siap jalan. Kalau ada salah satu ban yang gembes, kita isi angin ban, ukur tekanannya, kanan dan kiri, depan dan belakang. Jadi kanan dan kiri, depan dan belakang itu harus disamakan. Jadi depan kanan kiri, belakang juga kanan kiri. Kisaran antara 30 sampai 35 PSI. Depan 30, belakang 35 tanpa penumpang. Dengan penumpang biasanya saya isi 35-40 kalau penumpangannya full. Yang kedua, pada saat mengendarai pertama, pada saat mau nyetater, cek posisi gigi dalam keadaan netral. Karena banyak kasus terjadi nyetater giginya masuk loncat. Kalau di depan kosong aman, tapi kalau pas di depan kita ada kendaraan atau ada tembok, kita bisa nyondol di depannya. Terus yang ketiga, sebelum jalan cek transmisi, starter. Pada saat nyetater awalan sebelum jalan, kita harus manaskan mesin dulu. Kisaran berapa menit? Antara 1 sampai 3 menit sudah cukup, atau suhu mesin sudah kisaran 80 derajat. Kalau yang pakai jarum itu ada garis yang C dan garis H, itu di tengah-tengah. Kalau ini sistemnya digital, lampunya langsung mati ya. Terus yang ketiga, pada saat kita mau nyetater atau menghidupkan mesin, jangan menyalakan aksesoris dulu, apakah itu lampu, tip mobil, atau AC. Jadi semua dalam keadaan off, baru di starter. Kalau mesin sudah hidup, baru kita nyalakan AC, nyalakan tip mobil, atau kalau malam hari nyalakan lampu di setelah mesin hidup ya. Itu yang pertama. Terus selanjutnya, sebelum jalan kita harus tahu rambu-rambu. Rambu-rambu ini ada dua. Satu, rambu marka. Yang kedua, rambu yang menggunakan gambar. Yang pertama, rambu marka jalan. Kalau marka garis marka terputus-putus, balok-balok, kita boleh belok, boleh mendahului, atau boleh putar balik. Kalau garis markanya lurus, kita dilarang belok, dilarang putar balik, atau dilarang mendahului ke kanan. Terus kalau garis balok terputus jejer dua, berarti dua lajur, yang mana kanan boleh kiri, yang kiri boleh ke kanan. Atau sebaliknya, garis lurus membujur dua, tidak terputus,
dua lajur, yang kanan tidak boleh ke kiri, yang kiri tidak boleh ke kanan sampai garis terputus. Itu yang marka. Terus garis marka warna kuning. Kalau kamu lihat jalan Kudus Pati itu kan garisnya tengah warnanya kuning. Kuning ini mempunyai arti peringatan. Kita harus waspada. Kalau kita mau mendahului ke kanan, pastikan di depan kita, di belakang kita benar-benar dalam keadaan kosong. Tapi kalau markanya lurus, tidak terputus, ini sebagai pembatas jalan. Kita jangan langgar. Biasanya itu ada di sebelah kiri. Jadi itu bahu jalan. Kalau kita turun atau melanggar garis kuning, tahu-tahu pas di tikungan ada jembatan atau pas ada beton, sebagai pembatas jalan bahu sebelah kiri. Terus yang kedua, gambar. Rambu-rambu yang menggunakan gambar ini ada 4 warna. Yang pertama, warna merah. Warna merah itu artinya larangan. Kalau lampu merah, kita dilarang jalan, harus stop, berhenti. Berhentinya harus tetap di dalam garis marka. Marka zebra cross di depan kelihatan atau marka samping kanan juga kelihatan. Yang kedua, gambar mobil sedan warna merah. Itu menandakan semua mobil dilarang masuk. Kalau gambarnya mobil. Kalau gambarnya truk, berarti mobil pribadi seperti ini boleh masuk. Truk dan di atas truknya tidak boleh masuk. Biasanya ada tulisan jamnya, jam 6 sampai jam 7.30. Berarti jam 6 sampai jam 7.30 dilarang masuk. Setelah jam itu boleh masuk. Terus ada proboden lingkaran merah, strip warna putih. Itu semua kendaraan bermesin dilarang masuk. Jadi kayak alun-alun belok kanan, ya kan? Itu lingkaran. Terus tanda ini yang di perempatan penjara kanan juga mobil dilarang masuk. Tapi kalau motor boleh. Kalau yang simpang tujuh kanan itu semua kendaraan dilarang masuk. Itu rambu warna merah. Warna merah berarti dilarang parkir. Tanda panah warnanya merah berarti dilarang belok. Jadi gambar yang warnanya merah itu artinya larangan, tinggal gambarnya apa. Nah, yang kedua, warna biru. Warna biru artinya petunjuk. Kalau P warnanya biru berarti petunjuk tempat parkir. Kalau P warna merah berarti dilarang parkir. Berarti kebalikannya. Terus tanda panah warna biru boleh belok. Entah itu belok kanan atau belok kiri. S warna biru berarti boleh berhenti. Kalau warna merah dilarang berhenti atau stop. Terus yang ketiga, warna kuning. Jadi warna kuning artinya peringatan. Ada lampu kedip warna kuning. Peringatan, kita harus waspada, pelan-pelan. Kemungkinan di depan ada perempatan, pertigaan, atau tempat-tempat keramaian. Biasanya sebelum warna kuning ada tanda kuning perempatan, pertigaan, atau penyeberangan jalan. Sebelumnya biasanya ada tanda seru warna kuning. Jadi kita hati-hati, kurangi kecepatan. Terus yang warna hijau. Warna hijau itu artinya perintah. Kalau lampu hijau kita diperintahkan jalan. Kalau ada rambu besar tulisan arah kota, Semarang belok kanan, Surabaya lurus, kiri colok. Kalau kita mau ke Surabaya, ikutin perintahnya, tanda panahnya lurus, berarti kita harus lurus. Kalau kita belok ke kanan, kita nyasar ke arah Semarang. Jadi warna hijau itu artinya perintah. Nah, ini warna
pada rambu-rambu lalu lintas. Terus yang ketiga yang harus diperhatikan, sebelum melakukan perjalanan, Mbak Adel harus tahu kondisi mesin. Kalau tadi untuk mengawali hidupnya mesin kita harus cek kondisi normal. Nah, sekarang sebelum jalan, apakah mesin dalam keadaan sehat atau ada yang trouble? Kita bisa lihat dari indikator atau lampu indikator pada dashboard. Indikator pada dashboard apa saja? Ini yang pertama yang masih menyala adalah P atau rem tangan, rem parkir. Pastikan kalau kita mau jalan, rem parkir harus padam. Kalau masih menyala, berarti rem tangan masih terpasang atau mengunci. Kalau kita paksakan jalan, kanvas remnya bisa terbakar, roda bisa nyeket, tidak bisa berputar. Sekarang matikan dulu mesinnya, Mbak. Matikan, terus di on kan, on ya, jangan di starter. Nah, itu lampu indikator dalam keadaan mesin mati semuanya masih menyala, tapi nanti kalau mesinnya hidup lampu indikator semua harus padam. Tadi yang pertama rem tangan, yang kedua ini gambar aki. Gambar aki ini gambar sistem pengisian aki dinamo ampere. Dalam keadaan mesin hidup, kalau kita pas lagi jalan, lampu gambar aki harus padam. Kalau lagi jalan kok lampu gambar aki menyala, berarti sistem pengisian tidak bekerja, dinamonya mati. Kalau kita paksakan jalan, berapa menit kemudian setrum akinya habis, mobilnya mogok. Nah, jadi kita berhenti cek sistem pengisian. Yang ketiga, lampu dengan gambar Aladin, lampu sistem pelumasan. Indikator sistem pelumasan ini kalau mesinnya hidup, lampu harus padam. Kalau lampu masih menyala, berarti sistem pelumasan ada gangguan. Bisa olinya habis, bisa filternya tersumbat, bisa pompanya rusak. Kalau kita jalan terus, mogok, mesinnya bisa jebol. Jadi begitu nyala, kita minggir, periksa sistem pelumasan atau kita telepon bengkel. Selanjutnya di atas itu ada lampu warna kuning, gambar mesin. Itu lampu cek engine atau kontrol mesin. Kalau mesinnya hidup, lampu itu harus padam. Kalau mesinnya hidup kok lampu itu menyala, berkedip nyalanya, berarti ada trouble pada sistem kelistrikan atau mekanik mesin. Bisa sistem ICU-nya, pengapiannya, atau komponen-komponen yang lain. Jadi kita minggir, cek sistem kelistrikan, bahan bakar, pengapian, dan yang lain, atau kita telepon bengkel. Kalau kita paksakan jalan, bisa terjadi gangguan di tengah jalan atau mogok. Terus sebelahnya ada gambar setir dan tanda seru. Itu kalau mesinnya hidup, lampu setir ini harus padam. Kalau menyala, berarti apa? Sistem power steering ada gangguan. Bisa pompanya rusak, bisa olinya habis, atau bisa fan belnya putus. Kalau kita jalan terus, setirnya berat, power steeringnya tidak bekerja, ada suara kasar. Kalau dipaksakan, power steeringnya bisa rusak. Nah, sekarang matikan dulu, on lagi. Ada yang mau mati, gambar bendera gelombang. Nah, itu sistem temperatur mesin atau suhu mesin.
itu hubungannya dengan sistem pendinginan atau air radiator. Kalau mesinnya hidup, lampu itu harus padam. Kalau menyala terus tidak padam, berarti mesin overheating, terlalu panas. Bisa air radiatornya kurang, bisa kipasnya mati, atau bisa radiatornya rusak. Cek sistem pendinginan. Off lagi, on lagi. Ada yang mau mati, tulisan lampu ABS sama tanda seru. ABS, anti lock brake system, itu sistem pengereman. Kalau sistem pengereman dalam keadaan normal, di on, lampunya langsung padam. Kalau mesinnya hidup kok lampu itu menyala, berarti sistem pengereman ada trouble. Bisa kanvas remnya tipis, bisa sistem hidrolisnya ada yang bocor, atau ada gangguan pada selang-selang hidrolis. Nah, sekarang coba starter. Nah, semua harus padam, tinggal satu rem tangan. Kalau kita mau jalan, tinggal melepaskan rem tangan. Nah, selanjutnya yang terakhir ini meter bensin, full meter atau full pump. Di situ ada balok digital untuk mengetahui berapa banyak bensin di dalam tangki. Jadi setiap kita mau jalan, cek apakah ada bensin atau tidak. Usahakan kalau Mbak Adel di rumah nanti, kendaraan baik mobil atau motor dibiasakan dalam keadaan tangki bensin penuh. Karena apa? Kalau kosong, akibatnya satu akan terjadi proses kondensasi, pengembunan, karena tangki yang besar tidak ada bensinnya tapi isinya hanya udara. Ini kalau dibiarkan dengan jangka waktu lama, akibatnya akan terjadi pengembunan yang lebih banyak sehingga banyak air di dalam tangki. Nah, ini bahayanya apa? Kalau bensin sampai habis, air dan kotoran yang mengendap di bagian bawah tangki bisa kesedot masuk ke mesin. Ini yang bisa merusak mesin. Yang pertama disebabkan karena pengembunan. Kedua, kalau tangki kosong bisa mengakibatkan masuk angin. Kayak selang infus, kalau telat ngisi air pasti alirannya akan ada gelembung udara. Akibatnya alirannya nggak lancar, mobil bisa merebet dan bisa mogok. Yang ketiga, setelah masuk angin itu akibatnya apa? Bisa karaten karena tangkinya kosong. Karat yang larut bercampur dengan bahan bakar ini akan menimbulkan oktan bahan bakarnya turun, mesinnya cepat panas, suaranya lebih kasar. Kalau kita cek bensin warnanya kok enggak, kalau premium kan kuning kok bisa menjadi coklat, atau pertalite yang hijau bisa menjadi coklat, tidak sesuai dengan warna aslinya warna biru, itu kotor keruh, berarti bercampur dengan larutan karat yang disebabkan karena tangkinya jarang penuh. Karena bensin itu juga mempunyai zat pembersih. Nah, jadi kalau tangki kosong, satu ngembun, dua masuk angin, tiga karaten. Yang keempat, kalau udah karaten gampang keropos. Sambungan las-lasan bisa keropos, bocor sedikit, rembes keluar, mobilnya bagus, mambunya bensin. Kalau bau bensin tidak mau hilang, berarti ada rembesan. Bisa disebabkan tangkinya keropos, selangnya klemannya kurang kencang, atau selangnya ada yang pecah. Kalau bau bensin tidak mau hilang, periksa penyebabnya, perbaiki. Kalau tidak, bahayanya kalau terjadi konsleting akan mudah terbakar. Makanya mungkin sering melihat berita ada mobil terbakar karena konsleting, apalagi ada uap bensin, dia gampang tersambar.
Ya, keropos. Yang kelima, pada tangki bensin jenis kendaraan EV atau injeksi, baik mobil atau motor, itu pompa bensin atau pompa injeksinya namanya rotak, itu letaknya di dalam tangki. Kalau tangkinya kosong sedangkan pompanya tetap bekerja, ini akan menimbulkan pompa cepat rusak karena terlalu panas. Jadi sistem kerjanya mirip dengan pompa aeratornya akuarium. Kalau kehabisan air kan suaranya kasar, ngorok. Begitu airnya merendam pompa, suaranya lebih halus. Nah ini, jadi perawatan yang kadang disepelekan dan sangat mudah, itu sering sekali tangki bensin dibiarkan kosong. Jadi mulai sekarang, baik itu motor ataupun mobil, minimal bensin setengah sampai full. Tapi kalau ngisi bensin full, tidak usah sampai tumpah. Tumpah juga bahaya karena pada selang itu ada saluran bypass, yang mana kalau penuh nanti ada tetesan bensin keluar, dan tetesan keluar ini kalau menguap ada konsleting juga bahaya. Jadi diisi full, kalau jarum sudah menunjuk ke angka full atau balok sudah full, sudah cukup, tinggal usah sampai tumpah. Ini perawatan yang harus diperhatikan untuk driver pemula, karena banyak orang yang bisa mengemudi tapi tidak bisa melakukan perawatan. Bahkan banyak juga yang tidak tahu arti lampu indikator di dashboard itu apa. Nah, ini Mbak Adel paham, jadi ke depan nanti tidak ada gangguan yang spontan yang menimbulkan kerusakan yang fatal. Karena sebelum terjadi gangguan, lampu indikator akan mengirimkan sinyal, tap nyala, minggir. Yang nyala lampu apa, Mbak Adel sudah paham. Paham Mbak ya? Oke, sekarang kita siap jalan.